Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi Bapak Ibu menyaksikan acara doa malam live di YouTube channel GKI Ngada. Pada malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua, marilah kita bersama-sama menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Malam hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita puji-pujikan pujian untuk Tuhan serta kita naikkan doa-doa syukur kita kepada Tuhan. Malam hari ini, marilah Bapak Ibu, kita sedikit merenungkan betapa besar kasih Tuhan bagi kita semua di sepanjang minggu kemarin ini, atau mungkin di sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, kuliah, keluarga, banyak hal yang mungkin menjadi kepenatan dalam diri kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, menjadi penolong dalam hidup kita. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa dan akan saya lanjutkan untuk menaikkan puji-pujian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang terjadi di setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Hari lepas hari kami lalui, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai setiap langkah dan keputusan yang kami ambil. Tuhan, malam hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mau menyerahkan dan meletakkan segala beban kehidupan kami yang mungkin hari-hari ini menjadi beban kami yang terberat, yang ada di pikiran kami. Malam hari ini kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kekuatan yang besar dari Engkau. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau kami di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, ataupun di dalam rumah tangga kami masih diberi kesempatan untuk bisa melakukannya itu semua Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan itu yang daripada Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau adalah Allah yang membela kami, Engkau adalah Allah yang mengangkat kami dari keterpurukan, Engkau juga adalah Allah yang meninggikan kami di saat kami merasa direndahkan oleh beberapa orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih ya Yesus. Mari Bapak Ibu kita menaikkan satu pujian ini. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku.
taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari Bapak Ibu, kita pujikan dari dalam hati kita. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, tentu saja banyak rintangan, hambatan, dan tantangan yang kita lalui di dalam kehidupan. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menjadi penolong hidup kita. Tuhan selalu menjadi gunung batu dan pertahanan bagi kita, dan perlindungan hanya kepada Dia. Kita tidak akan pernah lupa bahwa Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Lis Veronica, marilah kita angkat satu pujian lagi yang akan menguatkan kita semua. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, 'Kau kemenanganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, 'Kau kemenanganku. 'Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, 'Kau kemenanganku.
Tuhanku di atas segalanya. Mari kita angkat lagi pujian dari awal. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Pada malam kami akan berdoa bersama. Karena Engkau adalah Tuhan kami. Engkau sumber kehidupan kami dan Engkau tahu segala rahasia kami. Pimpinlah kami Tuhan. Ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah itu membawa damai sejahtera, membawa percaya yang lebih kuat, sehingga kami berdoa dengan lebih yakin. Karena Engkau Tuhan punya kekuatan yang besar. Pimpinlah kami Tuhan, Roh Kudus kami berserah kepadamu. Berikan kami hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 hingga 17. Dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-8 hingga yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 hingga yang ke-17. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu. Sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu beritahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukannya kepadanya
dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, hidup di dunia ini kita tidak mungkin lepas dari masalah. Hidup di dunia ini selalu ada masalah. Tidak ada orang yang bebas dari permasalahan apapun. Permasalahan yang sederhana atau permasalahan yang rumit, setiap orang pasti punya masalahnya. Anak kecil punya masalahnya, orang dewasa juga punya masalahnya. Bahkan untuk orang yang mungkin mau mengambil langkah, oke, aku akhiri hidupku supaya masalahku selesai. Mungkin justru orang itu yang punya masalah lebih besar lagi. Karena dia akan langsung bertemu dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan langkah terakhirnya. Saudara-saudara, ketika kita punya masalah, apakah kita sadar bahwa Tuhan itu punya kekuatan yang besar untuk menolong kita dari masalah itu? Apakah kita masih ingat kepada Tuhan? Atau memang seperti kata orang, semakin besar masalah, semakin terpuruklah kita di dalamnya. Saudara-saudara, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa Dia tetap Tuhan yang punya kekuatan besar untuk menolong kita di tengah masalah kita. Kita lihat kembali kisah dari Elisa tadi. Banyak mujizat Tuhan kerjakan melalui hambanya ini. Dan salah satunya adalah ketika Elisa menolong Raja Israel untuk bebas dari serangan-serangan Raja Aram. Raja Aram terus menyerang Israel dan pandai sekali membuat strategi. Tetapi apa yang terjadi ketika raja sudah membuat rencana terbaik, Tuhan membocorkannya kepada Elisa. Raja Israel mendengar Elisa untuk suara Tuhan. Karena pada masa itu memang orang tidak mendengar suara Tuhan sendiri ya secara langsung. Tetapi pada masa itu mereka melalui nabi. Nabi yang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi selalu ketahuan. Yang direncanakan selalu ketahuan oleh Raja Israel. Sehingga strategi Raja Aram itu gagal. Tidak pernah berhasil untuk mengalahkan pasukan Israel itu. Raja Israel menjadi sudah siap lebih dahulu sebelum diserang oleh pasukan Raja Aram. Raja Aram tadi marah, emosi, kemudian dia mencari tahu apakah ada mata-mata sehingga selalu ketahuan rencananya. Ternyata tidak, ternyata orang melaporkan bahwa itulah Elisa sang abdi Allah yang memberitahukan kepada Raja Israel. Nah sekarang untuk menyelesaikan masalahnya Raja Aram harus menangkap Elisa karena Raja Aram tidak percaya kepada Tuhannya Israel. Masalah yang besar untuk Israel maupun Elisa karena Raja Aram ingin menangkap Elisa. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari permasalahan yang dihadapi oleh Israel maupun Elisa. Ketika kita punya masalah, bagaimana kita bisa siap untuk menghadapi masalah itu atau berjalan dengan teguh, kuat melalui masalah itu. Bagaimana Elisa mengatasinya dalam firman Tuhan? Yang pertama kita bisa lihat dari ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Dikatakan tetap mendengarkan suara Tuhan. Apa yang dikatakan di Alkitab tentang mendengarkan suara Tuhan di situ?
Di ayat 9 dan 10, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu. Sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang disebut abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas. Di sana bukan sekali dua kali saja. Berarti terus menerus mendengarkan suara Tuhan. Israel itu lepas dari serangan Raja Aram karena mendengarkan suara Tuhan. Dan saat itu melalui Nabi Elisa. Saudara-saudara, apa yang membuat kita itu sulit mendengarkan suara Tuhan? Supaya kita tidak jatuh dalam masalah atau ketika dalam masalah kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan yang benar. Yang menghambat kita untuk mendengar adalah kebisingan. Ketika kita bicara dengan orang lain, kemudian kita kurang jelas mendengar, entah mungkin kadang kita kurang konsentrasi ya, tetapi lebih sering lagi karena suasananya bising. Kita tidak bisa mendengar apa yang disampaikan orang ini kepada kita. Saudara-saudara, kebisingan apa yang mengganggu kita? Saya merenungkan hal itu. Kebisingan apa yang membuat kita tidak bisa mendengar Tuhan? Mungkin kita banyak mengomel tentang masalah yang kita hadapi. Apalagi kalau itu bukan karena salah kita, tapi karena orang yang jahat kepada kita. Orang jahat kepada kita juga belum tentu orang itu sadar sudah melakukan yang jahat kepada kita. Bisa jadi iblis yang membuat orang itu melakukannya. Iblis yang mau menyelakai kita. Kita ngomel. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bukan salahku. Kenapa aku harus jadi orang yang sakit? Kenapa aku harus jadi orang yang korban? Kenapa? Kita mengomel dan kita bising dengan omelan kita sendiri. Keluh kesah kita. Kita tidak bisa mendengar Tuhan. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Atau juga bising karena ada banyak orang menasihati kita. Memberikan nasihat yang mungkin menurut mereka penting untuk kita. Tapi nasihat itu mungkin kadangkala berlawanan satu dengan yang lain. Lalu kita menjadi pusing, yang mana ini yang harus kuturuti? Kita bising mendengarkan sekeliling kita. Saudara-saudara, Israel atau Elisa mendengarkan Tuhan. Mereka tidak membuat pertimbangan mereka sendiri. Tapi mereka mendengar Tuhan lebih dulu. Matius 7 ayat 24. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mendengar Tuhan itu bijak. Kenapa? Karena Tuhan yang tahu apa yang seharusnya. Apa yang paling benar untuk dilakukan. Roma 10 ayat 17 juga mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita bisa makin percaya pada Tuhan, makin teguh, melewati permasalahan kita tidak goyah, lebih percaya dan jadilah segala sesuatu sesuai dengan imanmu ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana sekarang cara mendengar firman Tuhan? Kita bisa baca renungan kita, baca Alkitab. Banyak orang kemudian berpegang pada panduan-panduan renungan. Baca panduan renungan yang dituliskan orang. Ya tidak salah, tetapi kita butuh waktu untuk membaca firman Tuhan lalu berdoa hening. Minta Tuhan yang bukakan apa arti firman itu untuk kita. Kita perlu baca Alkitab tiap hari dan hening. Minta Tuhan yang bicara pada kita untuk apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa punya perenungan yang khusus untuk kita sendiri. Dengarkan Tuhan yang mengaplikasikan firman itu untuk hidup kita. Dan setelah kita dengar suara Tuhan, taat. Tidak ada pilihan yang lain, taat. Saudara-saudara, yang kedua, kita juga bisa melihat belajar dari Elisa dan atau Israel. Bahwa tetap melihatlah dengan iman. Khususnya untuk yang terjadi pada Elisa di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Elisa ditanya oleh bujangnya Gehasi itu, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Lalu Elisa sudah menjawab di ayat 16-nya bahwa seperti jawaban penuh iman ya, yang menyertai kita jauh lebih banyak.
Tetapi Gehazi tidak mampu melihat itu. Elisa mungkin punya iman lebih dekat pada Tuhan, dia lebih sering dengar Tuhan, punya waktu dengan Tuhan lebih sering. Gehazi mungkin tidak, sehingga Gehazi belum melihat. Meskipun saat kita bisa melihat apa yang Tuhan maksudkan itu tergantung pada Tuhan, kapan dia menunjukkannya pada kita. Tetapi apa yang terjadi di sini tetap menunjukkan bahwa kita perlu melihat dengan iman. Karena percaya kita pada Tuhan, percaya kita pada Tuhan dibangun oleh pengertian pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan itu penolong, Tuhan itu tidak mungkin meninggalkan anaknya. Tuhan itu baik, Tuhan itu mungkin menguji iman kita supaya lebih tekun, lebih kuat. Segala pemahaman kita tentang Tuhan akan menolong kita melihat dengan mata iman yang lebih tajam. Gehazi ketika tidak melihat penyertaan Tuhan itu, penjagaan Tuhan itu, tentara Tuhan itu, dia menjadi panik. Tetapi Elisa lebih tenang. Ketika Gehazi bisa melihat, maka dia baru tahu bahwa aman, ini keadaan aman. Dan langkah-langkah selanjutnya tetap Elisa dipimpin oleh Tuhan. Mata rohani kita bisa melihat apa yang dari Tuhan, tapi juga bisa keliru melihat. Jika kita kurang percayanya kepada Tuhan, kita bisa melihat yang salah yang iblis taruh untuk kita lihat, menipu kita, lalu kita menjadi tersesat, semakin stres. Kita harus melihat hanya kepada Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Taruhlah pengharapan kita hanya pada Tuhan. Dan ini harus dilatih. Saudara-saudara, untuk beriman itu kita memang harus dilatih. Semakin sering kita bisa melewati masalah dengan tetap beriman dan kita melihat karya-karya Tuhan, semakin kuat iman kita. Mata rohani kita akan makin tajam melihat apapun yang terjadi di sekeliling kita. Kita perlu berlatih. Jika kita hanya datang ke gereja setiap minggu dan pulang lupa dan tidak menerapkan apa-apa, tidak punya waktu teduh dengan Tuhan, maka semuanya pasti akan lupa. Karena kita punya banyak sekali kesibukan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tidak ada perkara yang terlalu besar dalam hidupmu dan hidupku. Tidak ada kekuatan yang hilang jika kita bersama Tuhan. Tuhan sumber kekuatan yang terbesar. Mari kita berdoa saat ini dengan sadar bahwa ada kekuatan yang besar dari Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Kita tidak bisa mendoakan apa-apa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu yang begitu utuh dan luar biasa. Dan firman-Mu yang tertulis pun selalu ada pada masing-masing kami. Dan Engkau juga berbicara pada masing-masing kami. Engkau juga menuntun mata kami untuk melihat Engkau. Untuk melihat kemampuan-Mu yang luar biasa. Untuk berbagai hal yang Tuhan taruh dalam hati kami. Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang punya masalah. Mereka yang mungkin saat ini sedang sakit ya Tuhan. Tuhan, mungkin mereka menantikan kapan kesembuhan itu akan ada di tangan mereka. Mampukanlah mereka untuk lebih mendengar Engkau, melihat Engkau. Tubuh jasmani ini memang fana dan lemah. Tetapi kekuatan iman yang daripadamu akan menjadi bekal kami terus. Menjadi kekuatan setiap hari. Menjalani kehidupan bersama dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa supaya mereka semua teguh. Menantikan harapan-harapan yang dari Tuhan. Menguatkan iman. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang membutuhkan pekerjaan. Yang lalu kehilangan pekerjaan dan belum mendapatkan kembali. Atau yang baru mengalami musibah. Tuhan, kami berdoa, Engkau juga yang kuatkan, teguhkan.
supaya mereka ini mendapatkan jalan keluar yang dari Engkau. Mohon Tuhan karuniakanlah pekerjaan bagi mereka yang tepat sesuai dengan talenta kemampuan mereka. Tuhan bukakanlah pintu-pintu bagi mereka untuk masuk dan mendapatkan yang menjadi kebutuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bermasalah. Tuhan, biarlah Engkaulah yang hadir di tengah keluarga. Engkau yang menolong untuk komunikasi terbuka kembali. Pengampunan ada kembali satu dengan yang lain dan memulai awal kembali yang baru. Kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak muda Tuhan, baik yang ada di gerejamu maupun mereka yang ada di berbagai tempat. Mereka yang mau mencari Engkau Tuhan, biarlah Engkau hadir untuk mereka. Engkau memperkenalkan diri pada mereka dan menjadi sumber hikmat bagi mereka. Biarlah anak-anak kami Tuhan, anak-anak mudamu, mereka mengenal Engkau. Mereka menjadi teguh dalam Engkau. Mereka dekat dan dapat mendengar firman-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, untuk jemaat-Mu, anak-anak muda yang sedang mengikuti katekisasi dan mengikuti akhir dari katekisasi saat ini. Tuhan Engkau juga yang menopang mereka. Langkah awal mereka untuk berkomitmen di hadapan-Mu dalam iman kepada Kristus. Kiranya itu yang Kau perteguh ya Tuhan. Sehingga mereka tidak hanya menjadi percaya, tetapi juga menjadi aktif dalam pelayanan, dalam hidup yang bertumbuh, iman yang bertumbuh dalam Engkau. Kami berdoa juga Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang studi. Kiranya Engkau juga yang membukakan Tuhan, tuntunan-tuntunan bagi mereka. Apakah mereka masih menghadapi sekolah atau mereka sedang mencari universitas, melanjutkan studi mereka. Tuhan tuntunlah anak-anak-Mu supaya mereka mendapatkan jalan yang tepat. Mampukan mereka untuk mengetahui kemana Engkau pimpin. Berikan tujuan hidup yang jelas, panggilan yang jelas bagi mereka. Tuhan kami menyerahkan juga persiapan-persiapan gerejamu untuk menyambut Natal. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Satukan setiap aktivis dan panitia untuk perayaan Natal. Berkati pimpin Tuhan sehingga menyambut Natal kami juga dipersiapkan untuk mengingat kelahiran-Mu yang luar biasa. Engkau berkati dalam segala persiapan, segala yang dibutuhkan. Engkau yang memberkati, menyediakan. Kami percaya kami pun beroleh berkat ketika kami berbagi untuk itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkau yang menguat dan teguhkan iman kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami bawa pokok-pokok doa ini ke hadapan-Mu. Kami berdoa Engkau tetap beserta dengan jemaat-Mu yang berdoa pada malam hari ini. Dan Engkau jadikan kami tentara-tentara doa. Yang berdoa dengan iman yang teguh. Karena kami dengar Engkau dan kami lihat Engkau dengan iman kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Alis untuk renungan malam hari ini yang sangat menguatkan bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian terakhir, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman acara-acara di GKI Ngagel. Yang pertama bagi Oma Opa, ada pemahaman Alkitab lansia secara onsite di hari Kamis tanggal 27 Oktober jam 10 pagi di Gereja Ebenezer lantai 1. Pembicara dilayani oleh Pendeta Timotius Wibowo dari GKI Residen Sudirman. Kemudian pada malam harinya, di hari yang sama juga ada pemahaman Alkitab secara umum, onsite juga dengan tema mengenal kitab Maleaki, perpuluhan benarkah? Yang akan dilayani oleh Pendeta Florida Rambu Bangironi pada pukul 7 malam di Gereja Ebenezer lantai 2. Kemudian pengumuman yang terakhir
dari Komisi Dewasa GKI Ngagel bekerja sama dengan Lembaga Kanker Indonesia membuka seminar onsite ini secara umum juga dengan tema mengenal lebih dalam kanker serviks, payudara dan prostat. Ini akan dilaksanakan di Gedung Gereja GKI Ngagel pada tanggal 27 Oktober jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti acara seminar kesehatan ini bisa menghubungi kantor gereja GKI Ngagel. Baik, kita langsung menaikkan pujian terakhir kita. Kekuatan di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari Bapak Ibu kita pujikan sekali lagi dari awal. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan acara doa malam secara online. Sampai jumpa kembali di hari Rabu mendatang di acara doa malam GKI Ngagel. Terima kasih.